Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah hari ini, kita akan kembali membahas kasus dari negara India yang terjadi pada bulan Januari tahun 2025, yang mana ada seorang wanita pekerja kantoran dieksekusi oleh koleganya di depan orang-orang kantor yang sedang berlalu lalang. Kejadian ini sangatlah memilukan. Pengeksekusian yang dilakukan secara terang-terangan tersebut hanya menjadi bahan tontonan semata. Orang-orang yang ada di sana mendahulukan membuka handphone mereka untuk merekam daripada menyelamatkan sang wanita yang sedang dalam bahaya tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa sang pelaku begitu nekat melakukan aksi kejinya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Pune, negara bagian Maharashtra, India, ada seorang wanita bernama Subhada Sankar Kondari berusia 28 tahun. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Sadhana Sankar Kondari yang berusia 26 tahun. Mereka lahir dan dibesarkan oleh kedua orang tua mereka yang identitasnya tidak diungkapkan kepada publik. Subhada bukan berasal dari kota Pune, dia berasal dari kota Satara yang juga terletak di negara bagian Maharashtra. Kedua orang tuanya masih tinggal di kota tersebut, sedangkan Subhada dan adiknya Sadhana memilih merantau ke kota Pune untuk bekerja. Keduanya tinggal bersama, namun mereka memiliki pekerjaan di tempat berbeda. Bagi keluarganya, Subhada ini merupakan seorang putri yang ceria dan juga berbakti. Dia selalu mendahulukan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingannya sendiri. Dia jarang sekali mengeluh kepada keluarganya karena tak mau mengkhawatirkan mereka. Keluarga Subhada sendiri masih termasuk ke dalam golongan keluarga menengah. Mereka tidak terlalu miskin dan juga tidak terlalu kaya. Di kota Pune, Subhada bekerja sebagai akuntan di perusahaan WNS Global Service, yaitu sebuah perusahaan global yang menyediakan beberapa layanan seperti finance dan accounting, customer experience, analytic AI, serta transformasi digital. Perusahaan ini telah memiliki lebih dari 700 klien dari berbagai negara. Di tempat kerjanya tersebut, Subhada dikenal sebagai seorang pekerja yang ramah namun cukup pendiam. Subhada sangat pintar dalam pekerjaannya dan selalu tersenyum pada orang-orang sekitarnya. Subhada juga dikenal dengan kesederhanaannya. Dia tak pernah menggunakan pakaian-pakaian yang terlalu glamor ataupun riasan yang terlalu menor ketika dia sedang berada di kantor. Selain itu, dia juga tak pernah terlibat konflik ataupun membuat masalah. Dia menjalani kehidupan kantor yang biasa-biasa saja. Di kantor perusahaannya tersebut, ada seorang pria yang berteman baik dengan dirinya. Dia bernama Krishna Satinarayan Kanoja yang berusia 30 tahun. Seperti Subhada, Krishna ini juga merupakan seorang akuntan. Dia juga sudah bekerja di perusahaan itu lebih duluan dari Subhada. Oleh sebab itulah, ketika ada kesulitan dalam pekerjaan, Subhada ini pasti akan bertanya kepada Krishna. Krishna berasal dari negara bagian Uttar Pradesh. Keluarganya tinggal di sana, namun tidak ada informasi terkait mereka. Di kota Pune tersebut, Krishna tinggal seorang diri. Dia bekerja di perusahaan lebih dulu dari Subhada. Melihat Subhada yang berjuang di kota asing membuatnya teringat dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itulah, dia selalu berusaha untuk membantu Subhada. Akhirnya, keduanya pun menjalin sebuah hubungan persahabatan yang cukup erat. Lalu sekitar tahun 2023, Subhada tiba-tiba saja bercerita kepada Krishna bahwa dia merasa sedang kesulitan. Dia kebingungan karena ayahnya sedang sakit diabetes dan harus segera dioperasi. Namun saat itu dia tidak memiliki uang untuk melakukan operasi tersebut. Dengan berat hati, Subhada meminta pinjaman uang kepada Krishna. Di samping itu, karena merasa kasihan, Krishna pun langsung meminjamkan uang kepada Subhada dengan harapan bisa membantu keluarga Subhada. Namun setelah beberapa lama, Subhada kembali meminjam uang kepada Krishna dengan alasan yang sama. Padahal dia belum mengembalikan hutang sebelumnya. Krishna yang tak tega menolaknya, dia pun kembali meminjamkan uang kepada Subhada. Tetapi sayangnya, uang itu tetap saja tak kunjung dikembalikan oleh Subhada. Dia terus meminjam uang, namun saat Krishna menagihnya, Subhada selalu berkata kalau dia belum mampu karena dia harus membayar biaya rumah sakit dan juga obat-obatan untuk ayahnya.
Singkat cerita, pada tahun 2025, total hutang Subhada kepada Krishna sudah mencapai 4 lakh rupiah atau sekitar 75 juta rupiah. Bagi Krishna jumlah itu sudah terlalu banyak. Terlebih ketika itu dia juga sedang membutuhkan uang. Sekedar informasi, Krishna ini memiliki gangguan pada matanya atau yang biasa disebut dengan ophthalmic disorder. Gangguan ini adalah istilah umum untuk segala jenis penyakit yang mempengaruhi mata dan juga sistem visual. Gangguan tersebut bisa bersifat ringan hingga berat dan bisa terjadi akibat genetik, infeksi, trauma, dan juga penyakit sistemik seperti diabetes. Saat itu Krishna masih menjalani pengobatan untuk matanya. Belum diketahui secara pasti apa penyebab penyakit di matanya tersebut. Namun dia sangat menyadari kalau dia akan segera membutuhkan uang yang cukup besar untuk pengobatannya. Dia pun mengatakan hal ini kepada Subhada sambil meminta Subhada mengembalikan uang miliknya. Lagi dan lagi, Subhada masih saja mengatakan kalau dia belum bisa mengembalikan uang milik Krishna. Hal ini semakin membuat Krishna merasa frustasi karena tak ada yang bisa dia lakukan. Dia tak bisa memaksa Subhada membayar hutangnya jika Subhada saja tak memiliki uang. Tetapi yang paling membuat Krishna merasa tertekan ketika itu adalah Krishna melihat bagaimana Subhada hidup dengan baik-baik saja ketika berada di kantor. Subhada terlihat sama saja dia tetap ceria ketika berada di kantor. Dia tidak terlihat sedih ataupun merasa bersalah karena belum bisa mengembalikan uang milik Krishna. Selain itu, Subhada juga tak pernah menyinggung tentang hutangnya kepada Krishna jika Krishna tidak bertanya ataupun juga mencoba menyicil hutang-hutang tersebut. Hal ini akhirnya membuat Krishna merasa curiga kalau Subhada sebenarnya tidak berniat untuk mengembalikan uangnya tersebut. Tak hanya itu, berbagai pikiran liar muncul di kepala Krishna. Salah satu yang paling dia curigai adalah alasan Subhada meminjam uang. Dia mulai berpikir apa jangan-jangan ayah Subhada tak pernah sakit. Karena jika ayahnya benar-benar sakit, kenapa Subhada tak pernah mengambil cuti ataupun izin kantor untuk pulang ke rumahnya lalu merawat ayahnya. Untuk mengetahui kebenarannya, Krishna pun memutuskan untuk pergi langsung ke rumah Subhada yang terletak di kota Satara. Perjalanan Krishna tersebut menghabiskan waktu 3 jam dengan menggunakan bus. Saat sampai di alamat yang dia tuju, Krishna bertemu dengan seorang lelaki. Kepada lelaki itu, Krishna mengatakan kalau dia sedang mencari sebuah rumah milik seseorang dengan nama yang mirip dengan nama Subhada. Dan saat itulah laki-laki tersebut mengkonfirmasi kalau itu bukanlah rumah orang lain. Itu adalah rumah Subhada dan dia sendiri adalah ayah dari Subhada. Mendengar hal itu membuat Krishna sedikit merasa terkejut. Dia langsung meminta maaf dengan mengatakan kalau dia salah alamat. Namun dia tak langsung pergi. Dia malah mengajakkan ayah Subhada mengobrol dan mengarahkan obrolan tersebut ke kesehatan ayah Subhada. Dari pembicaraan itu, Krishna akhirnya mengetahui kalau ayah Subhada tidak pernah sakit selama ini. Dia tidak pernah menderita diabetes, tak pernah dirawat di rumah sakit, apalagi menjalani suatu operasi. Informasi itu sejatinya membuat Krishna menjadi sangat marah. Dia merasa kalau Subhada telah mengkhianati kepercayaan dengan membohonginya selama bertahun-tahun. Dengan penuh kemarahan, Krishna pun kembali ke kota Pune. Dia bertekad untuk membuat Subhada membayar hutangnya apapun yang terjadi nantinya. Singkat cerita, pada tanggal 7 Januari tahun 2025, Krishna berangkat ke kantor di sore hari. Dia akan bertugas untuk shift malam di hari itu. Perusahaan tempat dia bekerja yang merupakan perusahaan global memiliki klien di berbagai negara. Oleh sebab itu, perusahaannya memiliki sistem kerja shift dengan shift reguler yang dimulai pada pukul 9 pagi sampai 6 sore. Lalu dilanjutkan pada shift malam yang dimulai pada pukul 18.30 sore hari sampai pukul 3.30 dini hari. Ketika itu Krishna berangkat ke kantornya dengan membawa sebuah senjata tajam yang disembunyikannya di dalam tas laptopnya. Krishna juga sudah mengetahui kalau hari itu Subhada bertugas di shift reguler atau shift pagi. Dia berniat untuk bertemu Subhada ketika Subhada keluar dari kantornya di sore hari nanti. Sekitar pukul 18.30, Krishna sampai di kantornya. Dia berjalan masuk melewati gerbang dan sampai di parkiran mobil. Di sana dia melihat Subhada sedang berjalan keluar. Dia pun langsung menemui Subhada dan mencegah Subhada untuk pergi.
Ketika itu cuaca masih terang. Tempat parkir itu dipenuhi orang-orang yang baru keluar dari kantor dan juga baru sampai di kantor. Di tengah kerumunan itu, Krishna berbicara dengan Subhada. Keduanya berdiri berhadapan yang mana Subhada mengenakan pakaian hitam dan Krishna mengenakan pakaian putih. Begitu berhadapan dengan Subhada, Krishna langsung menagih utangnya. Dia menanyakan kapan Subhada akan mengembalikan uangnya tersebut. Mendengar pernyataan itu, Subhada langsung terlihat gelisah. Dengan terbata-bata dia mengatakan kalau dia belum bisa mengembalikan uang karena dia masih membutuhkan uang untuk pengobatan ayahnya. Perkataan itu langsung membuat Krishna menjadi marah. Dengan lantang dia berteriak bahwa dia sudah tahu semuanya. Dia juga mengatakan kepada Subhada tentang bagaimana dia menemui ayah Subhada dan mengetahui kalau ayah Subhada ternyata tidak pernah jatuh sakit apalagi dioperasi. Perkataan itu membuat wajah Subhada seketika langsung menjadi pucat. Dia terlihat ketakutan dan kebingungan. Di samping itu orang-orang di sekitar mereka yang tadinya sedang berlalu lalang dan fokus dengan keperluan mereka masing-masing mulai menyadari adanya sebuah pertengkaran karena suara lantang dari Krishna. Beberapa orang yang tadinya sedang berjalan memilih untuk berhenti. Mereka mulai memperhatikan Krishna dan juga Subhada. Sementara juga ada beberapa lainnya yang merasa tidak peduli. Mereka hanya lewat dan langsung pergi dari sana. Selama beberapa menit, Subhada terlihat bingung dan tak mengatakan apa-apa. Hal itu semakin membuat Krishna menjadi sangat frustasi. Dia kesal dengan kebohongan Subhada dan juga dia telah lelah untuk terus-menerus menagih hutang kepada Subhada. Akhirnya, secara tiba-tiba, Krishna mengeluarkan senjata tajam dari dalam tasnya dan langsung mengarahkannya kepada Subhada. Kemunculan senjata tajam itu membuat Subhada merasa sangat kaget. Seluruh tubuhnya terasa tegang dan dia tak bisa bergerak. Tak hanya Subhada, orang-orang di sekitar juga ikut kaget. Jika tadinya hanya sedikit orang yang menonton perdebatan keduanya, kini ada banyak orang yang berhenti dan melihat apa yang terjadi. Meski banyak orang yang menyaksikan, Krishna sama sekali tidak peduli. Dia sudah sampai pada batas kesabarannya. Dia mengarahkan pisaunya kepada Subhada lalu membentak Subhada menyuruhnya untuk membayar hutangnya. Bentakan Krishna membuat Subhada sadar betapa berbahayanya situasi tersebut. Dia langsung memandang ke sekelilingnya, mencoba mencari jalan untuk menjauhi Krishna. Gerakan mata Subhada terlihat oleh Krishna. Tanpa menunggu lagi, dia langsung meraih lengan kanan milik Subhada dan langsung mencengkramnya dengan sangat erat. Lalu untuk menunjukkan keseriusannya, dia seketika langsung menyayat lengan kanan Subhada dengan begitu dalam. Subhada berteriak, lengan kanannya terluka dan cairan merah mulai keluar dari sana. Luka itu terasa sakit namun Subhada berusaha menahan rasa sakit itu. Dia mengerahkan tenaganya untuk berusaha melepaskan diri dari cengkraman Krishna. Namun sayangnya, cengkraman Krishna terlalu kuat. Subhada yang merasa putus asa meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar sana. Namun orang-orang yang ada di sana tidak ada satupun yang berani menolong Subhada. Mereka hanya saling berbisik, bahkan ada beberapa yang memvideokan kejadian tersebut. Tetapi tak satupun dari mereka berani mendekati keduanya. Mereka berdiri cukup jauh dari Subhada dan Krishna. Mereka terlihat takut dengan senjata tajam yang dipegang oleh Krishna. Kemudian karena tidak ada yang memberhentikan aksinya tersebut, Krishna pun melanjutkannya. Dia kembali melukai lagi lengan kanan Subhada, membuat Subhada berteriak kesakitan. Untuk sesaat di parkiran yang ramai itu, orang-orang terdiam sehingga hanya suara teriakan Subhada lah yang terdengar. Karena saat itu, Krishna tak hanya membuat satu sayatan saja, namun berkali-kali dia menyayat lengan Subhada. Cairan merah semakin banyak mengalir dari luka di tubuh Subhada. Lama-kelamaan kepala Subhada menjadi sangat pusing. Dia pun kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh terduduk ke atas tanah. Saat sudah terduduk, Krishna langsung melepaskan cengkramannya di tangan Subhada. Dia berjalan di sekitar Subhada sambil berteriak keras untuk melepaskan rasa frustasinya. Sedangkan Subhada dengan sisa-sisa tenaganya, dia mengambil handphone lalu menelpon seseorang. Entah siapa yang ditelepon di saat itu, yang jelas Subhada berbicara sambil menangis kepada orang di ujung teleponnya. Lalu Krishna yang melihat hal tersebut, seketika membuat Krishna merasa Subhada mengabaikan dirinya. Dengan cepat dia mengambil handphone tersebut dari tangan Subhada lalu mendengarkan dengan siapa Subhada berbicara. Begitu Krishna mengambil handphone dari tangannya, dia yang sudah tak lagi memiliki tenaga serta tak sanggup menahan rasa sakit di tangannya, akhirnya Subhada pun kehilangan kesadarannya.
Sementara Subada tergeletak di atas tanah, Krishna berbicara dengan orang di telepon Subada. Ternyata orang yang ditelepon itu adalah ayah Subada. Krishna pun langsung berteriak kepada ayah Subada dengan menyuruhnya untuk membayar hutang milik Subada. Melihat Subada yang sudah tak lagi bergerak, orang-orang yang ada di sekitar pun akhirnya mulai mendekati. Mereka melangkah maju lalu mengerubungi Krishna dan adu mulut pun terjadi di sana. Namun adu mulut tersebut tidak berlangsung lama. Salah satu orang yang ada di sana langsung memukul Krishna, sedangkan yang lainnya merebut senjata tajam dari tangan Krishna. Dalam waktu sekejap, Krishna sudah diserang oleh banyak orang. Mereka memukul dan menendang Krishna karena marah atas apa yang baru saja Krishna lakukan. Sementara beberapa orang sedang mengeroyok Krishna, beberapa yang lainnya langsung memeriksa keadaan dari Subada. Salah satu dari mereka langsung menelpon pihak medis dan juga pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Tak lama kemudian, petugas medis dan polisi pun sampai di lokasi. Mereka memeriksa keadaan Subada dan langsung membawanya ke rumah sakit untuk diselamatkan. Sementara itu, polisi yang sudah berada di tempat kejadian langsung meminta keterangan dari petugas keamanan kantor. Dan saat itulah petugas keamanan menyerahkan Krishna yang sebelumnya sudah diamankan supaya dia tidak kabur dari sana. Setelah mendengar keterangan dari penjaga keamanan, polisi langsung menangkap Krishna. Tak lupa mereka juga meminta keterangan dari para saksi serta mengumpulkan bukti-bukti video yang sempat direkam oleh orang-orang. Subada akhirnya sampai di rumah sakit Sahyadri Hospital. Dia pun langsung ditangani oleh seorang dokter. Ketika itu, Subada terluka di lengan kanannya. Luka itu cukup dalam dan mengenai bagian arteri miliknya, sehingga membuat cairan merah keluar dengan sangat deras. Selain itu, setelah pemeriksaan, barulah diketahui ternyata Subada ini memiliki penyakit diabetes. Hal itu seketika membuat proses penanganan terhadap dirinya menjadi lebih sulit karena luka yang dideritanya tidak bisa dihentikan secara alami oleh tubuhnya. Setelah kehilangan banyak cairan merah, Subada akhirnya dinyatakan oleh pihak dokter kalau dia tidak bisa diselamatkan dan dia meninggal dunia karena disebabkan serangan jantung. Sementara itu, Krishna sudah berada di kantor polisi dan sedang dilakukan proses interogasi. Dalam proses itu, Krishna mengakui kalau dia sudah menyerang Subada. Namun, dia menjelaskan kalau dia melakukan hal tersebut karena dia merasa sangat marah kepada Subada yang tak kunjung membayar hutangnya. Selain itu, dia juga mengaku kalau dia hanya mencoba menakut-nakuti Subada dan tidak berniat untuk melakukan pengeksekusian kepadanya. Dia sangat berharap dengan melakukan hal tersebut, pihak kantor akan terlibat dalam masalah mereka. Sebenarnya dia sudah pernah melaporkan soal hutang Subada kepada pihak kantor, namun pihak kantor tidak melakukan apa-apa. Akhirnya Krishna pun berpikir jika dia bersikap ekstrim, mungkin saja pihak kantor akan terpaksa turun tangan dan mendesak Subada untuk membayar hutangnya. Di waktu yang bersamaan, polisi mendapatkan kabar kalau Subada meninggal dunia di rumah sakit. Polisi pun mengatakan hal itu kepada Krishna. Mereka menekankan kalau hal ini akan membuat Krishna menjadi terdakwa atas sebuah kasus pengeksekusian. Mendengar pernyataan polisi, Krishna langsung histeris ketakutan. Dia bersumpah bahwa dia sama sekali tidak memiliki niat untuk melakukan pengeksekusian kepada Subada. Namun apa daya, Subada telah meninggal dunia. Selagi Krishna diinterogasi, ayah Subada sempat mendapatkan telepon dari anaknya dan merasa sangat khawatir saat mendengar teriakan dari Krishna. Dia pun langsung menyuruh saudara Subada untuk memeriksa keadaan Subada. Betapa hancur hatinya ketika mendapatkan kabar kalau Subada telah meninggal dunia dengan cara yang sangat mengenaskan. Sementara itu, kasus ini ramai dibicarakan di India karena adanya video kejadian yang beredar di sosial media. Banyak orang yang bertanya bagaimana bisa tak ada seorang pun yang berani menolong Subada saat kejadian itu terjadi. Terkait hal ini, ada beberapa teori yang dipaparkan oleh seorang psikolog. Yang pertama adalah efek bystander, yaitu sebuah fenomena psikologi di mana ketika terlalu banyak orang yang menyaksikan suatu kejadian, seorang individu akan merasa kurang bertanggung jawab secara pribadi, dengan asumsi atau pikiran kalau orang lain pasti akan bertindak. Akibatnya tidak ada yang bertindak karena semua orang menunggu orang lain yang bergerak duluan.
Kemudian juga ada teori lainnya, yaitu bahwasanya orang-orang tersebut merasa sangat takut untuk bertindak karena tak mau keselamatan dirinya juga ikut terancam. Lalu teori yang terakhir adalah beberapa saksi mungkin berada dalam kondisi syok psikologis saat melihat kekerasan ekstrim yang tidak mereka duga. Dalam kondisi seperti ini, tubuh bisa saja mengalami yang disebut dengan freeze response atau diam membeku. Selain itu, tersebar juga di media sosial alasan mengapa Krishna melakukan hal keji tersebut, yaitu karena Subhada berhutang kepadanya dengan alasan untuk mengobati ayahnya. Namun ternyata selama ini ayah Subhada tidak sama sekali sakit. Lantas masyarakat pun mulai bertanya kemana uang itu digunakan oleh Subhada. Terkait hal ini ada beberapa rumor yang beredar. Subhada menggunakan uang itu untuk berfoya-foya. Namun rumor ini langsung dibantah oleh orang-orang yang mengenal Subhada. Mereka mengatakan kalau Subhada selalu terlihat hidup dengan cara yang sederhana. Oleh sebab itu muncul rumor lainnya kalau kemungkinan besar uang yang digunakan oleh Subhada adalah untuk pengobatan dirinya sendiri. Karena seperti yang sudah disebutkan oleh pihak medis yang menangani Subhada, ternyata Subhada ini telah menderita diabetes. Meski begitu, pada akhirnya hanya Subhada lah yang mengetahui uang yang digunakannya untuk apa. Sementara itu, proses peradilan terhadap Krishna masih berlanjut. Nantinya jika dia dinyatakan atas pengeksekusian, dia mungkin akan terancam mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan sampai kepada hukuman eksekusi. Di sisi lain, keluarga Subhada dirundung kesedihan. Meski tak bisa mengelak kalau Subhada telah bersalah karena tak kunjung membayar hutangnya, apa yang terjadi terlalu kejam dan Subhada tak layak mendapatkan perlakuan seperti itu. Subhada kini telah tiada, keluarganya tak akan bisa lagi melihat senyuman menawan dari Subhada. Rasa sakit karena kehilangan ini harus mereka tanggung selama sisa hidup mereka. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan. Semoga keluarga Subhada bisa melewati kesedihan ini dan melanjutkan hidup mereka yang lebih baik. Serta untuk Subhada, semoga Subhada dapat beristirahat dengan tenang di alam sana. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.